apa kabar? Kita bertemu lagi di dalam acara serial Keluarga Asik. Wow, Ibu percaya anak-anak sudah menunggu untuk acara ini. Hah, itu dia, si Irena. Irena dengan setia menunggu acara asik. Ada juga loh yang Felix. Felix yang ada di rumah juga dia setia menunggu acara asik. Ada juga Eva, anak-anak. Demikian juga ada anak Joyce, anaknya Bapak Pandi, juga setia untuk menyaksikan acara asik. Wah, Ibu percaya bahwa acara asik ini banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk di dalam doa pembuka, Ibu mau ajak kalian untuk menaikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo kita menaikkan pujian ini ya, pujian yang tidak asing bagi kalian. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, lagu pujian yang sangat sederhana. Dan sekarang Ibu mau ajak kalian untuk menyanyi dengan gerakan, ya. Kalau kita menyanyi dengan gerakan, kita akan mengingat akan lagu itu. Nah, gerakannya sangat sederhana, anak-anak. Baca kitab suci, kita gerakan seperti ini. Doa tiap hari. Kemudian kalau mau tumbuh, ya kalau mau tumbuh. Kemudian glory haleluya. Ya, sangat sederhana untuk gerakannya. Ayo kita menaikkan pujian ini dengan gerakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, kita menaikkan pujian ini yuk dengan gerakan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Wow, puji Tuhan. Mari anak-anak, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Kita akan meminta pimpinan Tuhan untuk acara hari ini. Tangan dilipat, matanya ditutup. Ya, Ibu akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dan juga kesempatan kepada anak-anak untuk boleh belajar akan firman Tuhan melalui acara ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong agar setiap firman Tuhan yang boleh diberitakan
menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mau berdoa kiranya Roh Kudus sendiri akan memimpin dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami minta ampun akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni dan menyucikan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, ya? Ada yang tahu nggak tema episode yang ke-15 hari ini? Tahu nggak kalian temanya apa? Ibu dengar ada yang mengatakan yaitu temanya saat teduh bersama. Betul, ya? Temanya adalah saat teduh bersama. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira kalian tahu nggak sih artinya saat teduh? Nah, Ibu mau menjelaskan ya. Saat teduh itu adalah saat di mana kita menggunakan waktu yang khusus untuk datang mendekat kepada Tuhan. Maksudnya apa, Ibu? Maksudnya anak-anak maupun ibu juga untuk mempunyai waktu yang khusus untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan itu bisa dilakukan pada pagi hari ataupun pada malam hari. Nah, arti daripada kata teduh itu artinya di mana pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan juga waktu yang tenang. Maksudnya apa? Supaya kita nggak buru-buru, ya, waktunya nggak diburu. Dan anak-anak, ingat pada waktu kalian mau saat teduh, siapkanlah Alkitab, buku renungan harian, dan juga alat-alat tulis. Gunanya apa, Bu? Alat-alat tulis? Alat-alat tulis gunanya untuk mencatat anak-anak, ataupun untuk menggaris bawahi akan daripada firman Tuhan pada hari ini. Dan Ibu akan memberikan langkah-langkah daripada saat teduh. Oh, ada langkah-langkahnya? Iya. Ya, langkah-langkahnya untuk saat teduh yaitu langkah pertama, kalian harus berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Langkah kedua yaitu baca akan ayat firman-Nya. Pembacaan ayat Alkitab terlebih dahulu. Langkah ketiga yaitu merenungkan akan daripada firman Tuhan. Dan anak-anak harus temukan, ya, harus mencari Tuhan mau berbicara apa pada kalian ataupun pada ibu pada hari itu, pada waktu kita saat teduh. Tuhan mau berbicara apa? Kita catat, kita garis bawahi, ya. Jadi kita temukan akan daripada firman Tuhan. Tuhan mau berbicara pada hari itu untuk kita, untuk kalian. Dan yang langkah keempat yaitu ditutup dengan doa penutup anak-anak, di mana kita mengucap syukur dan anak-anak berjanji kepada Tuhan untuk mentaati akan firman-Nya. Dan itu 4 langkah pada saat kalian akan menjalankan saat teduh. Nah, sekarang kalian baru mengerti arti pentingnya saat teduh. Kalian yang belum menjalankan akan saat teduh, nah, Ibu ajak kalian ya, mulai sekarang. Kalian boleh untuk memulainya menjalankan saat teduh. Karena apa? Karena kita membutuhkan akan makanan rohani yang berupa firman Tuhan.
itu tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 yang tertulis, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Dan Tuhan menginginkan ibu dan juga anak-anak sekalian supaya apa? Supaya kita suka untuk firman Tuhan dan merenungkan akan firman Tuhan siang dan malam. Ingat ya, tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2. Amin. Ayo anak-anak, kita lanjutkan lagi ya lagu yang tadi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau tumbuh. Kita nyanyikan dengan gerakannya. Semangat ya anak-anak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, anak-anak mau nggak tumbuh di dalam kerohaniannya? Kalau anak-anak mau tumbuh dalam kerohanian, anak-anak harus memerlukan akan daripada makanan rohani. Makanan rohani yaitu berupa apa? Berupa firman Tuhan. Dan anak-anak kan baru tahu kan kalau makanan rohani itu berupa firman Tuhan. Ngomong-ngomong nih, tentang makanan, Ibu tadi dengar si Olga, si Bondan, dan si Tigor itu mereka lagi membahas makanan, anak-anak. Ayo kita saksikan yuk apa yang mereka bicarakan tentang makanan itu. Yuk kita saksikan Olga, Tigor, dan Bondan. Anak-anak sekalian, minggu depan kita akan mengadakan lomba penyajian makanan sehat. Dengan bahan dasar utamanya adalah tahu, tetapi kalian bisa memadukannya atau mencampurkannya dengan sayur-sayuran yang ada di kebun sayur sekolah kita. Kau dengar Bondan? Minggu depan ada lomba masak. Aku mau ikut. Iya Gor, tapi emang modelan kayak kamu gini bisa masak emang? Wah, macam mana kau ini? Jangan kau remehkan Tigor. Nanti kau bisa incipi saksang, resep favorit keluargaku. Tak ketinggalan juga dengan sayur daun singkong dan sambal andaliman. Pasti ngiler kau, Dan. Wah, sedap tuh. Tapi kata Pak Leo tadi, bahannya itu tahu. Iya, tahu ya. Nanti Tigor tanya Tigor punya mama di rumah. Wah, lek gitu aku daftar juga Ikut-ikutan kau. Wah, aku mau ikut lomba ini. Aku bisa minta bantuan nenek untuk siapkan bumbu-bumbunya. Aku pasti bisa menang. Aku bisa membayangkan ada tahu, lalapan, dan sambal goreng. Wah, makanan sederhana yang maknyus. Bahagia itu sederhana, teman-teman. Ingat ya, lomba ini ada aturan mainnya. Yang pertama harus jujur, yang kedua harus bersih, yang ketiga harus sehat. Dalam lomba ini Bapak akan mengundang seorang juri. Jadi perhatikan sekali lagi,
ada aturan mainnya, dan ada seorang juri. Anak-anak, sampai jumpa di lomba minggu depan. Loh, katanya persiapan. Mana ini teman-teman? Masih kosong semua. Ya sudah, nggak apa-apa. Bahan-bahanku ku taruh sini aja. Nanti kalau salah tinggal pindah meja aja. Beres. Dan, Eh, ini meja aku. Wah, kau salah meja pula. Itu meja kau di sebelah sana. oh, oke. Sorry bro, sorry. Ku pindah ya. Oke. Ada kertas. Apa itu? Kertas apa ya ini? Kayak kertas resep. Buka baik-baik kau punya telinga. Rendam kau punya tahu sutra ke dalam air yang kau bumbu bawang putih. Kau kasih garam sedikit. Lalu kau cicip. Kalau sudah, kau masukkan kau punya tahu ke dalam minyak panas. Mengerti kau? Mengerti, Tante. Bondan, kau omong sama siapa? Ngomong sendiri. Enggak kok. Aku enggak ngomong sama siapa-siapa. Hehehe. Pucuk dicinta, bulan pun tiba. Aku sekarang dapat resep rahasianya mamanya Tigor. Pak Juari kok belum datang juga ini? Pak Juari. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Juari. Apakah sudah siap untuk menjadi juri pada hari ini? Sudah siap Pak Leo. Bukan hanya sudah siap. Pada lomba kali ini saya akan kaitkan materi lomba dengan firman Tuhan yang nanti akan saya bawakan. Wow. Yaitu tentang saat teduh. Sebagaimana kita menyiapkan makanan bergizi bagi tubuh jasmani kita, kita perlu menyiapkan makanan rohani yang bergizi buat tubuh rohani kita. Wah, betul sekali. Rohani kita ini perlu asupan yang paling top, yaitu firman Tuhan. Karena tanpa asupan firman Tuhan, rohani kita tidak akan pernah bertumbuh, bahkan akan menjadi mati. Kalau seperti itu, sudah tidak akan pernah bisa melayani Tuhan lagi. Betul sekali Pak Leo. Wah, monggo Pak. Monggo. Tes dicoba. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Bapak akan perkenalkan tamu istimewa kita, sekaligus beliau adalah juri dalam perlombaan hari ini. Beliau adalah seorang penyuluh kesehatan bagi anak-anak dan sekaligus adalah pengajar di dalam bidang kerohanian. Beliau adalah Bapak Juari. Shalom anak-anak. Shalom Pak. Ya, terima kasih Pak Leo atas perkenalan singkatnya. Baik, Pak. Sebagai pelayan Tuhan dan pelayan masyarakat, Bapak sangat bersyukur bisa berada di sini bersama anak-anak sekalian. Nanti Bapak akan berbagi ilmu dan juga berbagi iman percaya kepada Tuhan kepada anak-anak sekalian. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan ke Pak Leo. Monggo Pak. Ya. Anak-anak sekalian perhatikan, Bapak akan bacakan urutan acara hari ini ya. Baik adik-adik, kita akan mewawancarai peserta lomba masak kali ini. Yang kedua, Hai Dek Bondan, gimana perasaannya? Wah, saya sangat nervous. Maksud saya gugup sekali. Mohon doakan aja, Kak. Pasti dong. Gimana untuk persaingan kali ini dalam lomba masak? Wah, ini ketat dan seru karena lawannya pinter-pinter masak semua. Kalau kamu lihat peluang kali ini, gimana? Wah, saya masih nggak bisa ngomong, Kak. Mohon doakan aja deh. Yakin menang ya? Tunggu tanggal mainnya. Oke, semangat ya. Semoga menang ya. Saya akan berusaha. Terima kasih. Hai Dek Olga, bagaimana kemungkinannya untuk menang di lomba kali ini? Saya pasti menang
karena ini adalah resep andalan nenek saya, turun-temurun. Ini tinggal digoreng saja, pasti sudah enak, mantap, dan lezat. Semoga sukses ya Dek Olga. Terima kasih, terima kasih. Hai Dek Tigor, bagaimana peluangnya kali ini? Janganlah kau panggil aku Dik. Apa aku ini adikmu? Panggil aku Bang Tigor. Baik-baik Bang, bagaimana peluangnya kali ini? Tigor pasti menang. Mama sudah kasih resepnya dan bumbunya. Vini, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Apa yang kau lihat Bang? Ya aku lihatlah. Lihat kalau makanan si Butet Olga itu biasa saja. Percaya tidak kau? Yakin sekali kau menang Bang. Baiklah kalau gitu, semangat ya, semoga berhasil. Tentu saja. Nanti kalau aku menang, ku kasih kau cicip makananku. Terima kasih Bang. Horas. Horas. Acara yang kalian nanti-nantikan, lomba hari ini akan segera Bapak buka. Wah, Bondan, tahunya ini potongannya terlalu besar. Ini sangat sulit untuk masuk ke dalam mulut anak-anak. Oh, itu gini Pak, maksudnya supaya bisa sekali telan. Kan mulutnya Bondan tuh gede, jadi biar kalau dimakan maklep. Bondan, kamu ini ada-ada saja. Bapak harus cicipi makanan saya. Dijamin endos gandos dunia akhirat. Kata nenek, resep ini tidak kalah dengan resep di acara TV chef-chef itu loh Pak. Ya, sabar ya, nanti Bapak mencicipnya. Sekarang Bapak masih melihat cara penyajian dan cara memasaknya. Ini sudah bagus semua. Ya jelas Pak. Ini bumbu rahasia dari 8 turunan. Kalau sudah bagus semua, segera Bapak umumkan saja sekarang pemenangnya. Pasti yang paling ayu dewe ini yang menang. Ya, nanti bukan Bapak saja yang memberikan penilaian. Ada juri lain juga yang akan menilainya. Ini Tigor ya? Wah, kamu ini aneh sekali. Belum mulai masak, tapi tahu sudah ada di dalam wajan. Sebentar Pak. Ada yang hilang. Tigor cari-cari tidak ketemu, Pak. Jangan-jangan memang Tigor lupa membawa bahan atau bumbunya. Semua sudah Tigor bawa. Tapi ada yang hilang, Pak. Nah, kalau begitu Bapak umumkan saja. Supaya yang hilang itu segera ditemukan. Tidak usah, Pak. Tigor sudah siap masak kok. Ya sudah, kamu segera masak karena waktunya ini terus berjalan. Sial apa aku ini? Resep mama aku hilang. Padahal kemenangan di depan mata sekarang lenyap. Bodoh amat. Vini Vidi Vici jadi kue sera-sera. Apa yang terjadi, terjadilah. Nah, ini bahannya apa aja ya? Ada wortel, ada tomat, ada apa ini yang hitam-hitam ini? Kluwe. Bodoh amat. Ku masukin semua aja lah. Anak-anak perhatikan, waktunya sudah habis. Seluruh kegiatan masak-memasak harus dihentikan. Saatnya sekarang penilaian hasil karya kalian semua. Bapak coba dulu ya, Bondan. Baik, Pak. Wah, asik ini Pak Leo. Iya, tampaknya kan ya. Coba dulu, Pak. Enak Pak Leo. Bener lah, Pak. Iya, silakan coba Pak Leo. Bondan, Bapak coba dulu juga ya. Baik, Pak.
tahu terlezat. Waduh, Dengan isi yang nikmat. isinya ini Pak yang Bapak juga nikmat, asinya pas. Ini Pak, kalau ada sambelnya tambah jos Pak. Sayangnya ukurannya besar-besar ya Pak. Iya, Ya? kalau untuk anak-anak terlalu Anak-anak. besar. Ini saja sudah saya separuhnya Pak Juari separuhnya, betul kan? Iya, oke. Tapi kita habiskan saja Pak. Iya, enak ini. Enak Bondan. Enak, Bondan. Sip. Gimana Pak? Ayo ngaku. Jangan malu-malu kalau mau bilang enak. Sabar ya Olga, Bapak belum cicip ini. Ayo Pak, saya sudah nggak tahan loh mau cicip. Wah, cantik Cantik sekali. Cantik Ayo, Pak Leo. penampilannya. Coba Pak Leo. Pak Juari dulu dong. Enak ya Pak berarti? Wah. Washington. Oh, Washington. Pasti tahunya direndam 24 jam di pantai Balekambang. Padahal modelnya cantik. Sampai tertipu toh? Sama kan? Ayo ngaku. Masakanku maknyus toh Pak. Pancen mak nyus. Bapak coba dulu ya, Tigor. Iya, Pak. Wah, ini tahu sutra terhitam yang pernah saya lihat. Hah? Mantap. Harus pakai tangan, Pak. Tangan nih. Enak nggak, Pak? Pasti nyaman. Coba Pak. Kitanya aja serius. Coba, Wah, perlu Pak. saya coba ini. Ampun, Pak. Adonannya ini pasti ada semennya ini. Nggak apa-apa, Tigor. Nggak usah berkecil hati. Nanti belajar lagi, dicoba lagi ya. Iya, Pak. Baik, anak-anak. Tadi Bapak dan Pak Leo sudah mencoba masakan kalian. Nanti setelah penyampaian firman Tuhan, Bapak akan mengumumkan siapa pemenangnya. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dulu. Anak-anak, semuanya pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi Bapak sampaikan sebelum lomba dimulai, Bapak akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan makanan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Kita memohon pimpinan Roh Kudus agar anak-anak diberi telinga untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya benih firman Tuhan bisa tumbuh di dalam hati anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin setiap anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hati untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Bapak tadi sudah sampaikan, Bapak mau menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan makanan. Ayo, anak-anak tahu enggak mengapa setiap makhluk hidup itu perlu makanan? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu enggak? Oke, Bapak jelaskan ya. Pertama, makhluk hidup perlu makanan sebagai sumber tenaga. Kalau kita tidak makan, kita bisa lemas, bisa tidak bertenaga, tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar, bahkan mungkin tidak kuat bermain juga. Anak-anak setiap pagi kalau mau sekolah perlu sarapan, perlu makan pagi, baik makan besar maupun makan kecil. Karena itu perlu untuk aktivitas sepanjang pagi hingga siang hari. Kalau kita lupa sarapan, pasti anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena perutnya keroncongan, tubuhnya menjadi lemas. Apalagi kalau pelajaran olahraga maksudnya Bapak. Ya, maka pasti anak-anak tidak kuat lari, tidak kuat lompat. Ya, bahkan
Mungkin senam-senam kecil-kecil saja sudah tidak kuat. Karena apa? Karena lemes. Itu baru terlambat atau lupa sarapan. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak makan pagi dan makan siang, bahkan sampai malam? Pasti tubuh kita tambah lemah. Apalagi jika tidak makan beberapa hari. Misalnya karena ada bencana alam, banjir, kita tidak bisa beli makan. Ada gempa bumi, toko-tokonya tutup semua. Ada angin ribut. Atau adik-adik tersesat di hutan dan tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang memberi minum. Maka kita bisa jatuh sakit. Yang kedua, makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Sayur-sayuran yang ada di kebun sekolah akan layu dan mati jika tidak kita siram setiap hari. Karena mereka akan kekurangan air dan kering, lalu mati. Tanaman juga akan mati kalau kita cabut sampai akarnya dari tanah. Karena tanaman mendapatkan makanannya dari tanah. Kalau adik-adik punya binatang peliharaan, entah anjing, kucing, hamster, burung, ikan, atau yang lainnya, dan adik-adik lupa memberi makan, mereka bisa mati. Kalau manusia tidak makan untuk waktu yang lama, manusia juga bisa mati. Nah, yang ketiga sekarang, mengapa makhluk hidup perlu makan? Makhluk hidup perlu makan untuk bertumbuh, untuk tumbuh dari kecil menjadi besar. Coba adik-adik perhatikan, di album foto atau di foto-foto yang ada di laptop atau di komputer atau ada di HP-nya papa atau mama di rumah. Di situ adik-adik akan melihat foto-foto ketika adik-adik masih bayi, masih kecil, ya. Belum terlalu berat, masih bisa digendong sama papa mama gitu ya, sama orang tua gitu ya, sama kakak gitu ya. Adik-adik juga masih bisa melihat foto ketika adik ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah berat gitu ya. Bajunya, celananya, sepatu, sandal, atau hal-hal yang lain yang adik-adik pakai waktu masih kecil, pasti sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena badannya adik-adik tambah lama tambah tinggi, besar gitu ya. Nah, makhluk hidup bertumbuh itu bukan hanya tulangnya saja yang tambah panjang, bukan cuma badannya saja yang tambah besar, tetapi juga ototnya dan organ lain seperti mata, telinga, hidung, jantung, paru-paru, dan otak. Sekarang Bapak mau mengajak kita membaca Alkitab dari Injil Matius. Kita membaca dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita membaca ya, Bapak akan membaca buat adik-adik semuanya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini dikatakan Tuhan Yesus ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Tidak makan, tidak minum. Lalu iblis mengatakan agar Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti untuk dimakan. Namun Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Wah, tertulis di mana ya? Tuhan Yesus waktu bertumbuh sebagai manusia juga melewati masa sebagai bayi, sebagai anak-anak. Dan Tuhan Yesus pasti pernah belajar membaca kitab Perjanjian Lama sehingga bisa mengutip ayat yang tertulis tersebut. Di manakah itu? Mari kita membaca lagi di dalam kitab Ulangan di Perjanjian Lama. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Mari kita membaca Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana
yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Wah, tepat sekali. Nah, apa yang tadi dikutip oleh Tuhan Yesus itu sangat benar. Kenapa? Manusia ternyata bukan hanya hidup perlu makanan, bukan hanya hidup perlu roti ketika mereka lapar, tetapi lebih dari itu, manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup dari firman Tuhan. Secara jelas ditulis manusia. Artinya firman Tuhan itu diperlukan oleh manusia untuk hidup. Nah, mungkin adik-adik bertanya, saya tidak pernah atau jarang membaca firman Tuhan dan masih tetap hidup tuh. Nah, adik-adik, hidup itu ada dua. Satu adalah hidup dalam tubuh jasmani ini yang ada dagingnya, yang ada tangannya, ada kepalanya, ada rambutnya, bisa dipegang semuanya ini ya. Itu tubuh jasmani. Nah, pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada mereka, jangan engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Namun sama seperti adik-adik tadi berpikir, mereka tidak mendengar firman Tuhan, lalu mereka cenderung mendengarkan iblis yang berkata, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dan ketika mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ternyata mereka juga tidak mati, tubuh mereka masih ada, mereka masih hidup. Namun adik-adik, Tuhan Allah murka kepada manusia karena mereka melawan Tuhan, memberontak kepada Allah, tidak taat akan firman-Nya. Maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka menjadi terpisah dari Allah. Inilah kematian rohani, inilah kematian yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan mati. Kita akan terpisah dari Allah. Kita tidak tahu hidup di dalam tubuh jasmani yang bertulang, berotot, berdarah, berdaging. Ini sebaiknya digunakan untuk apa ya? Kita akan cenderung untuk menuruti kemauan, keinginan, hawa nafsu kita sendiri-sendiri, memuaskan keinginan tubuh jasmani kita. Dan jika ini dilakukan terus-menerus, kita akan terpisah dari Allah selamanya dalam kekekalan. Itulah kematian kekal. Namun Allah Bapa di surga melalui anugerahnya yang besar telah memilih dan menebus kita dari dosa kita, dari kematian kepada hidup kekal, kepada hidup yang kembali dekat dengan Tuhan, hidup yang setiap hari diberi makan firman Tuhan. Sehingga kita menjalankan hidup kita seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Sama seperti tubuh jasmani perlu makanan setiap hari untuk tetap hidup, untuk bertumbuh, dan untuk mendapatkan tenaga atau kekuatan untuk beraktivitas, tubuh rohani kita juga memerlukan makanan rohani, memerlukan firman Tuhan setiap hari, agar kita tidak mati, agar kita tidak terpisah dari Tuhan, agar kita tetap hidup. Kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dengan demikian kita akan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus dan akan mendapatkan kekuatan rohani untuk dipakai melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Bapak mau tanya, makanan apa sih yang sehari-hari kita makan? Sebagai penyuluh gizi di sekolah, Bapak ingin menjelaskan kepada anak-anak semua makanan yang baik untuk tubuh kita.
Kita tidak boleh makan hanya makanan yang kita suka, yang enak, yang gurih, yang di lidah dan di mulut enak. Kita tidak bisa hanya makan camilan yang kita suka saja. Atau mungkin adik-adik yang besar, ya ada yang besar ini ya, sudah bisa makan yang pedas. Maka sukanya makan penyetan, makan yang sambelnya banyak gitu ya. Tidak makan yang lain, pokoknya sambelnya semuanya banyak. Nah, kalau itu yang terjadi, kita asal makan, apa nanti yang terjadi? Yang terjadi enak di mulut, tetapi mules nanti di perut. Gitu ya. Atau adik-adik yang suka makan makanan atau minum minuman yang manis-manis dan dingin. Jika kita hanya asal makan sembarangan atau salah makan, mungkin tubuh kita tidak mati, namun bisa sakit atau tumbuhnya tidak dengan sempurna. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru sudah pernah mengajarkan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna itu ada 4 yang wajib, kemudian akan menjadi sempurna dengan yang kelima. Bapak akan sampaikan. Yang pertama adalah makanan pokok. Bisa berupa nasi, atau kentang, atau roti, atau jagung, atau sagu, tergantung kita tinggal di mana. Makanan pokok itu adalah sumber karbohidrat, sumber energi, sumber tenaga. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus makan sayur-sayuran yang bisa diolah menjadi macam-macam. Misalnya ada sayur sop, ada sayur bening, ada sayur asem, ada sayur ca gitu ya. Mama paling suka mungkin masak ca kalau untuk adik-adik gitu ya. Nah, ini adalah sumber vitamin dan mineral yang sangat diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan dan kesehatan tulang, keseimbangan cairan, dan membantu pencernaan makanan. Yang ketiga, lauk pauk. Lauk pauk ini ya bisa seperti tahu yang tadi kita lombakan, yang tadi adik-adik buat gitu ya, bisa tempe, bisa daging sapi, daging babi, bisa ikan. Ikan juga macam-macam. Ada ikan bandeng, ada ikan lele, ada ikan gurami, dan yang paling disukai anak-anak biasanya adalah ikan ayam. Bukan ya, ayam bukan ikan ya. Daging ikan maksudnya. Biasanya adik-adik paling suka makan ayam. Banyak itu ya di restoran-restoran gitu. Biasanya anak kecil suka makan ayam. Nah, lauk pauk itu adalah sumber protein. Penting untuk pertumbuhan sel-sel tubuh sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, sekarang yang keempat adalah makan buah-buahan. Seperti apa? Seperti apel, jeruk, salak, nanas, semangka, pepaya, melon, banyak sekali. Adik-adik bisa memilih sendiri buah-buahan kesukaan adik-adik seperti apa. Buah-buahan itu sesungguhnya sama seperti sayuran, mengandung vitamin, mengandung mineral, dan mengandung serat. Bedanya, buah-buahan itu lebih enak dari sayuran, bisa dimakan langsung dan biasanya rasanya manis, maknyus, gitu ya. Kalau sayur-sayuran harus dimasak dulu, gitu ya. Nah, itu yang 4 yang wajib. Yang kelima adalah pelengkap saja, namun tidak harus, yaitu minum susu. Kenapa kok susu penting? Karena susu merupakan sumber kalsium, fosfor, protein, dan mineral yang lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang sempurna. Nah, kalau untuk pertumbuhan jasmani yang kita perlu makan makanan yang bergizi seperti yang Bapak jelaskan di atas. Maka untuk pertumbuhan tubuh rohani, kita juga perlu makanan rohani yang bergizi. Adik-adik bisa belajar firman Tuhan melalui para guru di sekolah minggu yang adik-adik ikuti setiap minggu. Adik-adik juga bisa belajar firman Tuhan melalui acara-acara di TV atau di YouTube seperti serial asik yang sedang adik-adik lihat ini, yang bisa disaksikan setiap hari Sabtu. Kita juga bisa belajar mengenal Allah melalui buku-buku rohani yang bisa adik-adik dapatkan di perpustakaan gereja. Tapi apa ya sesungguhnya makanan pokok rohani kita itu? Alkitab.
Ya, Alkitab adalah firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari. Ya, Tuhan Allah mewahyukan dirinya melalui Alkitab. Tuhan Allah menyatakan kehendaknya, rencananya, termasuk karya penebusan dan keselamatannya bagi umat pilihannya juga melalui Alkitab. Menunjukkan jalan yang harus kita ikuti untuk menjadi pelita yang menerangi perjalanan hidup kita. Itu di Alkitab. Nah, tadi di awal Bapak sampaikan, kita setiap hari perlu makan. Bahkan setiap hari perlu makan lebih dari 1 kali. Kadang bisa 2 kali, ada yang cukup adik-adik makan 2 kali, namun secara umum manusia makan 3 kali sehari. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan, memerlukan makanan yang cukup agar bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau begitu, berapa kali ya kita perlu belajar firman Tuhan, membaca Alkitab? Kalau hanya seminggu sekali, setiap sekolah minggu, rasanya tidak cukup ya. Kalau seminggu 2 kali, sekolah minggu sama nonton asik, masih tidak cukup juga. Ya, jawabannya tidak cukup. Kenapa? Kalau tubuh jasmani saja setiap hari perlu makan, apalagi tubuh rohani, kita perlu firman Tuhan setiap hari. Bapak ulang ya, tubuh rohani kita perlu firman Tuhan setiap hari. Mari kita membaca kitab suci dari kitab di Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat ke-8. Kita akan membaca dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak akan membaca buat adik-adik di rumah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, firman Tuhan berkata, kita diminta merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Yosua menuliskan itu kepada bangsa Israel, umat Tuhan zaman dahulu di zaman Perjanjian Lama. Alkitab yang kita punya terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita diminta untuk merenungkan firman Tuhan melalui Alkitab kita siang dan malam. Apakah ini berarti bahwa hanya saat siang misalnya jam 12 atau saat malam misalkan jam 9 malam saja? Tentu tidak. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu maksudnya merenungkannya sepanjang waktu, sepanjang siang dan sepanjang malam. Tentunya bukan saat kita tidur loh ya, atau sambil tidur-tiduran, tidak mungkin, gitu ya. Nah, ini seperti tubuh kita. Kita makan hanya pada saat jam makan. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Mulut kita mengunyah dan menikmati makanan pada jam-jam tersebut. Namun, ini adik-adik yang perlu tahu, sepanjang waktu setelah kita makan, tubuh kita, usus di dalam tubuh kita ini ada usus ya, di perut kita ini ada usus panjang, melingkar-lingkar jauh gitu ya. Itu bergerak, meremas-remas, mengolah makanan, mencerna makanan, menjadi energi yang menjadikan kita kuat, menjadikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kita bisa bertumbuh, tambah besar, tambah tinggi, tambah berat gitu ya. Itu sebabnya kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Namun, kita merenungkan firman Tuhan dari apa yang kita baca itu sepanjang hari, sepanjang waktu saat kita masih terjaga, masih belum tidur. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Nah, sekarang mungkin adik-adik ada yang berkata, saya belum bisa membaca, atau ada juga yang bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mengerti saat membaca Alkitab? Nah, kembali ke contoh Bapak soal makanan.
adik bayi yang masih kecil, yang baru lahir, hanya bisa minum susu, belum bisa makan nasi. Makan bubur pun tidak bisa, pasti masih akan muntah. Namun ketika tumbuh mulai lebih besar, bayi mulai bisa makan bubur, bisa minum jus sayur atau jus buah yang dibuat oleh papa atau mamanya, kemudian bisa makan makanan yang lebih keras atau yang lebih besar. Ya, tapi kalau besar sekali nggak bisa, seperti tahunya siapa tadi ya yang besar-besar sekali itu ya. Nggak bisa masuk sini, mulutnya kecil soalnya, gitu ya. Nah, kalau semakin besar, kita bisa makan makanan yang cocok untuk orang besar. Siapa yang membantu adik bayi atau adik-adik sekalian untuk mendapatkan makanan yang adik-adik bisa atau siap untuk makan? Bisa adik-adik atau adik bayi telan? Orang tua kita, terutama mama yang biasanya membantu menyiapkan makanan buat kita. Mulai dari menyiapkan susu gitu ya. Kalau pakai ASI ya pakai ASI, tapi kalau pakai susu instan biasanya diaduk-aduk dulu, dikasih air gitu ya, dikocok-kocok untuk bisa diminum oleh adik bayi. Bisa memotong daging, menggoreng, merebus, memasak dan sebagainya. Itu mama yang kerjakan. Demikian pula dengan adik-adik ketika belajar firman Tuhan melalui membaca Alkitab. Adik-adik bisa minta bantuan dari papa, mama, kakak, kakek, nenek gitu ya, untuk membacakan bagian Alkitab dan menjelaskannya. Tentunya dengan bahasa yang sederhana yang bisa adik-adik mengerti. Sama seperti makanan jasmani perlu dikunyah agar halus, agar bisa ditelan dan dicerna oleh tubuh kita, cerita yang panjang di Alkitab dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian singkat yang mudah adik-adik pahami dan lakukan dengan taat setiap hari. Sebelum Bapak mengumumkan pemenang lomba masak kita hari ini, Bapak ingin merangkum, menyimpulkan, atau mengulang secara cepat apa yang tadi Bapak sampaikan. Ada 4 poin ya adik-adik ya, diingat ya. Yang pertama, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau manusia tidak makan, bisa tidak bertenaga, bisa lemas, bisa sakit, bahkan bisa mati, maka tubuh rohani juga sama. Jika tidak diisi dengan firman Tuhan setiap hari, akan semakin jauh dari Tuhan, akan mati, terpisah dari Tuhan selamanya. Yang kedua, tubuh kita perlu makanan yang bergizi untuk bisa tumbuh dengan baik. Bukan hanya sekedar makanan yang enak di lidah atau enak di mulut. Demikian juga dengan tubuh rohani kita. Perlu firman, bukan hanya yang menyenangkan, bukan hanya yang enak didengar telinga, tetapi kita perlu belajar doktrin yang benar. Kita perlu belajar kebenaran yang sejati, karena itulah yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani kita. Yang ketiga, kalau kita makan setiap hari, sehari lebih dari 1 kali, agar kita kuat, sehat, maka tubuh rohani kita juga perlu diberi firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali waktu sekolah minggu. Selain itu, sama seperti tubuh kita mencerna makanan sepanjang waktu, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan sepanjang siang dan sepanjang malam, agar firman itu tetap tinggal dalam hati kita dan berbuah dalam hidup kita, dalam perbuatan kita, dan dalam perkataan kita. Yang keempat, ini para orang tua kita, papa dan mama kita, mereka rela bangun pagi, kerja keras. Untuk apa? Untuk menyiapkan makanan bagi kita, bagi adik-adik, yang sesuai dengan umur adik-adik sekalian, dengan gizi yang terbaik. Agar apa? Agar adik-adik bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat. Nah, di keluarga tertentu, bahkan papa mama akan duduk semeja menemani kita makan, mengajarkan kita cara pegang sendok, cara pegang garpu, cara menggunakan alat makan yang lain. Nah, adik-adik juga bisa minta bantuan papa, mama
untuk membacakan Alkitab. Minta bantuan papa, mama, atau kakak untuk menjelaskan bagian kitab suci kepada adik-adik. Sekarang pesan untuk papa dan mama, mari kita luangkan waktu menemani anak-anak kita membaca dan belajar firman Tuhan. Menghafal bagian-bagian firman Tuhan, mengajari mereka melakukan saat teduh setiap hari. Memuji Tuhan dengan lagu pujian yang benar, mengajar anak-anak berdoa dengan benar. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagu itu sangat benar sekali. Rohani kita, tubuh rohani kita akan bertumbuh kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Melalui apa? Melalui kita belajar saat teduh setiap hari. Nah, adik-adik, inilah firman yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menjelaskan kepada kami apa pentingnya makanan bagi tubuh kami dan apa pentingnya firman Tuhan bagi tubuh rohani kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh belajar, membaca Alkitab, belajar berdoa, belajar memuji Tuhan, menaikkan pujian ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Tolong kami Tuhan, tolong Papa Mama untuk bisa mengajar kami, untuk membaca, mengerti kitab suci, untuk mengajar kami berdoa, untuk mengajar kami memuji Tuhan dengan puji-pujian yang benar. Kami berdoa juga buat para orang tua, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan anak-anaknya, menemani mereka belajar firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya Bapak sama Pak Leo akan mengumumkan pemenang lomba masak kita hari ini. Baik anak-anak, Bapak akan umumkan pemenangnya. Wah, si Olga bakalan menang tuh. Wah, wis, rapopo, nggak apa-apa. Pasti nanti aku dibagi makanannya tuh. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. I love you all. I love you guys. Sudah pasti aku kalah. Semoga Olga berbelas kasihan mau bagi makanannya ke aku. Dan pemenangnya adalah Bondan. Selamat untuk Bondan. Saya berterima kasih atas penghargaan ini dan saya mau mengundang dua teman saya, Olga dan juga Tigor, untuk maju ke depan. Nah, saya menemukan sebuah kertas. Nah, saya kira kertasnya itu sampah. Ternyata itu resep rahasia tahu dari mamanya Tigor. Jadi sebenarnya itu dari mamanya Tigor gitu. Jadi hadiahnya saya serahkan kepada Tigor aja deh. Hah? Jangan Bondan. Lebih baik hadiahnya kita berbagi sama teman-teman saja. Oke? Oke. Nah, anak-anak, tadi
kita sudah menyaksikan akan si Olga, Tigor, dan Bondan yang mana mereka membawa makanan jasmani. Dan ada juga kan makanan rohani yang disampaikan oleh Bapak Juari. Dan anak-anak sekarang kan baru mengerti kalau makanan rohani itu yaitu berupa firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang ajaib, firman yang indah, firman yang memberi hidup. Ada pujian, ajaiblah firman hidup. Mari anak-anak, Ibu ajak kalian untuk menyanyikan lagu ini. Mungkin ada anak-anak yang masih belum tahu lagunya. Gak apa-apa. Ya, lagunya sangat sederhana. Dan kita bisa untuk mempelajari. Ayo kita menaikkan pujian, ajaiblah firman hidup. Tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanmu. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Mudah kan lagunya? Ya? Ayo kita coba lagi yuk. Lagu ini yuk. Ajaiblah firman hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Nyanyikanlah kepujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanmu. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Sangat mudah kan lagunya? Gimana kalau kita coba lagi yuk? Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya. Supaya kalian lebih bisa untuk menyanyikan lagu ini. Ajaiblah firman hidup. Nyanyikanlah pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanmu. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Pujian yang sangat indah, firman yang indah, firman yang ajaib, firman yang memberi hidup. Wah, tidak terasa anak-anak, kita sudah di penghujung acara nih. Nah, sebelum Ibu berpisah dengan kalian, Ibu mau ingatkan ya, besok kalian jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan Sabtu depan ya, jam 5 sore kalian
menonton untuk acara asik untuk episode berikutnya. Bagi teman-teman kalian ataupun family kalian yang belum tahu acara ini, ayo anak-anak, kalian bisa bagikan linknya kepada mereka. Agar mereka juga bisa bersama-sama menyaksikan acara asik. Ingat loh ya, Sabtu depan jam 5 sore kita saksikan acara asik serial berikutnya. Nah, anak-anak, kita akan menutup di dalam doa penutup. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa, tangan dilipat, mata ditutup. Ibu akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati acara ini sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sampai jumpa Sabtu depan. Kak Felix, kok kakak tidur di meja sih? Ayo bangun. Apaan sih? Minggir, aku mulai ngantuk nih. Sudah pagi Kak Felix. Ayo bangun. Nanti rezekinya kakak dipatok ayam loh. Biar aja dimakan ayam. Ntar ayamnya aku makan. Pokoknya aku mau tidur lagi. Kakak, ayo bangun. Mama kasih tugas banyak nih. Jika nggak bisa kerjakan sendiri. Berisik, kamu berisik. Badan kakak sakit semua nih. Udah, kamu pergi aja. Pergi, nggak usah ganggu kakak. Loh. Aduh, kok banyak sekali ya tugasnya. Masa Cika yang harus kerjakan semua? Mama ini kenapa sih kasih banyak pekerjaan waktu libur? Cika kan juga kepingin bersantai waktu liburan. Kalau diberi banyak pekerjaan seperti ini, apa bedanya dengan masuk sekolah? Teman-teman, Cika sebenarnya tidak suka mengerjakan tugas dari Mama. Cika lebih suka main. Tapi Cika mau belajar taat. Teman-teman juga kan?